Nah teman-teman, jadi sekarang ini kita ke intinya langsung ya. Bukan kita, Kak Rahma deng. Jadi Kak Rahma di sini mau menjelaskan ke teman-teman semua tips dan trik untuk menurunkan berat badan dengan aman, nyaman, dan berkelanjutan. Silahkan. Ya, terima kasih Dek Linte. Ya, jadi untuk yang pertama ya teman-teman yang harus dimiliki teman-teman ketika teman-teman mau diet, itu yang pertama adalah motivasi, Bin. Iya, motivasi. Ya, karena kan memang dietnya kita itu bukan seperti kita bilang di awal ya teman-teman. Jadi kita menganjurkan diet itu kan bukan yang instan, yang langsung terlihat hasilnya dari gemuk menjadi kurus dalam jangka waktu beberapa hari. Gitu. Jadi dietnya memang bertahap penurunannya. Karena itu teman-teman harus selalu punya motivasi. Motivasinya itu harus selalu ada. Intinya di sini yang kita inginkan teman-teman diet itu supaya lebih sehat ya Bin. Jadi turun berat badan itu bonus. Jadi yang utama, yang paling penting adalah memotivasi diri kita untuk menjadi lebih sehat. Cuman berat badannya turun, tapi yang penting adalah sehat. Sehat yang nomor satu. Apalagi di masa pandemi ya, kan kita harus betul-betul sehat ya Bin, gitu. Jadi yang pertama teman-teman harus menekankan kepada diri sendiri bahwa aku ingin mengatur pola makanku menjadi lebih baik supaya aku jadi lebih sehat. Terus teman-teman, yang kedua nih ya, teman-teman harus tahu kebutuhan dalam sehari, kebutuhan kalori dalam sehari. Ya, jadi kita hidup teman-teman kan membutuhkan kalori atau membutuhkan energi ya. Nah, energi itu ada dua macam. Yang pertama energi basal. Energi basal itu adalah energi yang diperlukan tubuh kita untuk hidup dengan normal, organ-organ tubuh kita untuk bekerja dengan normal gitu. Contohnya kita punya organ pernafasan ya Bin, dia butuh energi untuk menjalankan proses pernafasan dalam sehari dengan normal, itu butuh energi ya teman-teman. Terus yang kedua misalnya jantung kita memompa darah, dia kan juga butuh energi ya. Jadi dalam sehari itu organ-organ tubuh kita itu semuanya memerlukan energi yang kita sebut dengan energi basal, energi dasar, energi yang paling minimal yang diperlukan tubuh kita untuk hidup dengan normal. Nah itu kita harus tahu. Nah terus yang kedua, kita harus tahu juga kebutuhan energi totalnya kita dalam sehari itu berapa. Energi total yang dimaksud di sini adalah energi yang kita perlukan selain untuk hidup, itu juga untuk beraktivitas dalam sehari. Ya, jadi kan kita pasti melakukan aktivitas ya, misalnya kamu bekerja, itu kan juga butuh energi. Olahraga gitu. Olahraga juga membutuhkan energi. Misalnya teman-teman sekolah, untuk sekolah itu kan otak kita juga butuh energi ya. Pakai buat mikir. Ya betul. Nah itu kita hitung, nanti akan kita kasih tahu cara menghitungnya seperti apa. Nah diet yang bagus teman-teman itu nggak boleh kurang dari jumlah energi basal. Jadi misalnya seperti ini ya Bin, dalam sehari hasil perhitungannya energi basal kita itu sekitar 1.300 kalori. Kita jangan sampai dietnya itu di bawah 1.300 kalori. Karena kalau misalnya kita dietnya terlalu ketat sampai di bawah itu, nah yang terjadi seperti yang aku sebutkan tadi di awal. Jadi ada gangguan kesehatan gitu kayak. Ada gangguan kesehatan. Mungkin organ-organ kita ada yang tidak berjalan dengan normal. Jadi diet itu nggak boleh sembarangan teman-teman, gitu, harus diperhitungkan gitu. Misalnya mau menurunkan kalori, itu penurunannya dalam sehari itu maksimal berapa, nggak boleh berlebihan. Target sih target, tapi juga harus dilihat gitu kondisi kesehatannya ya Kak ya. Jangan sampai kesehatan kita terganggu hanya karena kita pengen mengejar target yang harus turun sekian. Di perumpamaan sederhananya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman punya kendaraan, entah itu sepeda motor, entah itu mobil ya. Kita mau nyalain kendaraan kan pasti butuh bensin ya, Bin? Kalau nggak ada bensin nggak bisa jalan. Nggak bisa nyala ya? Nggak usah jalan dulu deh, nyala kan pasti nggak bisa. Nah, bensin yang kita perlukan untuk menyalakan kendaraan tadi itu yang kita sebut dengan energi basal. Iya, betul. Jadi energi yang paling minimal yang harus kita miliki untuk hidup. Nah, terus yang kita maksud dengan energi total tadi, misalnya nih ya, kendaraan mau kita bawa kerja, itu kan butuh bensin tambahan lagi. Buat jalan. Nah, yang kita maksud dengan energi total dalam sehari, energi yang kita gunakan untuk beraktivitas itu ya seperti bensin yang kita gunakan
pada kendaraan kita untuk kita bepergian itu tadi. Seperti itu teman-teman sudah jelaskan penjelasannya. Jadi kebutuhan utama untuk hidup biar bisa berjalan dengan normal dan lancar ini ya udah kita, terus juga biar bisa beraktivitas di luar, itu namanya energi total. Betul. Gitu. Yang perlu diketahui teman-teman itu dulu minimal. Nah, sekarang kita akan memberikan contoh cara menghitung kebutuhan energi. Di sini contohnya Nona A dengan usia 30 tahun, berat badan 68 kg, tinggi badan 150 cm, IMT-nya adalah 32,2. Jadi status gizinya Nona A adalah obesitas ya, teman-teman. Dan ini rumusnya untuk menghitung energi basal dari laki-laki dan perempuan. Karena contohnya tadi Nona A, jadi kita menghitungnya energi basal perempuan. Di sini kita masukkan angka-angkanya mulai dari berat badan, tinggi badan, dan usia. Ternyata hasil dari energi basalnya adalah 1436,8. Selanjutnya energi totalnya yaitu dari hasil energi basal kita kalikan 1,6. 1,6 ini adalah faktor aktivitas sedang. Karena teman-teman kan nggak mungkin ngelakuin aktivitas berat seperti seorang atlet ataupun kuli. Jadi 1,6 adalah angka paten. Jadi nanti kalau mau menghitung energi total, energi basal dikalikan 1,6. Dan di sini hasil dari hitungan energi total Nona A adalah 2300 kalori. Oh iya teman-teman milenial, ini ada juga kalkulator total daily energy expenditure untuk menghitung kalori ya. Ada di Google, nanti untuk alamatnya saya tulis di description box. Cuman di sini kelemahannya dia pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kita biasanya menghitungnya lebih suka yang manual tadi ya, karena hanya membutuhkan waktu 1 menit sudah bisa ditemukan hasil kebutuhan kalori kita gitu. Nah, jadi tadi sudah kita dapatkan ya teman-teman, untuk Nona B kebutuhan basalnya adalah sebanyak 1500 kalori. Sedangkan untuk kebutuhan totalnya adalah sebanyak 2300 kalori. Untuk tahap awal kita bisa menurunkan kebutuhannya menjadi 2000 kalori teman-teman. Jadi dalam sehari kita turunkan 300 kalori. Nah, jadi kalau di total teman-teman dalam seminggu kita sudah berhasil menurunkan sebanyak 2100 kalori yang setara dengan penurunan berat badan sebanyak setengah kilogram. Nah, jika di minggu selanjutnya Nona B ingin menurunkan lagi berat badannya, dalam seminggu ingin turun 1 kilogram, jadi dalam sehari perlu diturunkan 300 kalori lagi teman-teman. Jadi total kebutuhannya dalam sehari menjadi 1700 kalori saja. Nah, untuk selanjutnya Nona B tersebut bisa menjalankan diet defisit energi sebanyak 1700 kalori hingga mencapai berat badan yang dia inginkan. Jangan dikurang-kurangi lagi ya kalorinya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh menu hidangan untuk sekali makan sejumlah 400 kalori. Nah, ini contoh real menunya ya, teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan nasi merah. Nasi merah di sini sejumlah 75 gram. Kemudian untuk sayurnya kita menggunakan cah tauge. Cah tauge di sini kita tumis sejumlah 50 gram, dan untuk lauk hewani nabati kita menggunakan chicken katsu goreng dan perkedel kentang panggang. Sama-sama 50 gramnya. Ini sausnya. Dan untuk buah semangka kita menggunakan 30 gram. Di depan teman-teman ini adalah contoh hidangan 400 kalori. Sekarang bisa dibayangkan ya, seberapa sih 400 kalori itu? Dan ini contoh menu hidangan untuk sekali makan sejumlah 300 kalori. Seperti ini ya teman-teman tampilannya. Untuk nasi putih kita menggunakan sejumlah 50 gram, dan untuk sayurnya kita menggunakan salad sayur sejumlah 50 gram juga, dan untuk lauk hewani dan nabati masih sama ya menunya seperti yang tadi, sejumlah 50 gram juga. Dan untuk buahnya pun juga sama, masih buah semangka sejumlah 30 gram. Jadi 300 kalori itu sudah bisa makan selengkap ini, dan itu pun sudah sesuai dengan gizi seimbang loh guys. Tapi ini yang harus diingat ya, untuk menu sekali makan teman-teman tetap harus membatasi penggunaan minyak. Seperti contoh menu ini tadi ya, jadi kalau misalkan lauk hewaninya ayam katsu tadi sudah digoreng, lauk nabatinya berarti jangan digoreng lagi. Mungkin bisa direbus, dikukus, atau dipanggang, atau yang lainnya gitu. Boleh kok makan yang digoreng, tapi diminimalisir ya, menyesuaikan kebutuhan energi atau kalori harian teman-teman.
Nah, teman-teman, ini ada cara menghitung kalori sederhana dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. 1 sendok makan nasi, baik itu nasi putih, nasi merah, maupun nasi jagung mengandung 30 kalori. Sedangkan dalam 1 sendok makan oatmeal, dia mengandung 26 kalori. Untuk 1 sendok makan mie rebus, kandungan energinya juga sama dengan oatmeal, yaitu sebanyak 26 kalori. Untuk kentang per 100 gramnya dia mengandung 90 kalori. Untuk singkong per 100 gram dia mengandung 180 kalori. Sedangkan untuk ubi jalar putih tiap 150 gram dia mengandung 180 kalori. Dan untuk roti teman-teman, tiap lembarnya yaitu 35 gram dia mengandung 90 kalori. Nah, selanjutnya untuk golongan lauk ya teman-teman. Jadi untuk lauk 50 gram daging sapi dan 50 gram daging ayam maupun 50 gram ikan segar, dia memiliki kandungan kalori yang sama yaitu sebesar 95 kalori. Nah, untuk jenis yang lain misalnya telur, 1 butir telur atau 60 gram telur itu juga mengandung 95 kalori. Sedangkan untuk tempe tiap 50 gramnya dia mengandung 80 kalori dan untuk tahu tiap 50 gram dia mengandung 40 kalori. Nah, sekarang kita ke jenis sayur-sayuran ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa jenis sayuran yang dia itu kandungan kalorinya sangat sedikit sekali sehingga teman-teman bisa menambahkan sayuran ini dalam makanannya supaya teman-teman merasa lebih kenyang karena mengkonsumsi dalam jumlah yang besar pun kalorinya juga tidak terlalu banyak. Contohnya nih, gambas, kangkung, ketimun, tomat, brokoli, sawi, selada, tauge, terong, dan juga jamur. Nah, selanjutnya untuk buah-buahan ya teman-teman. Jadi kita sarankan teman-teman banyak mengkonsumsi buah-buahan terutama untuk snacknya nih teman-teman. Karena apa? Yang pertama, buah-buahan kan sumber vitamin dan mineral. Yang kedua, buah-buahan itu juga sumber serat. Jadi dia juga sifatnya mengenyangkan. Nah, buah-buahan yang kita sarankan di sini adalah buah-buahan yang kandungan gulanya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi memang dari segi rasa dia rasanya tidak terlalu manis. Contohnya nih, setengah buah apel, 1 buah belimbing, 1 potong besar semangka, 1 potong pepaya, 2 buah jambu air, dan 2 buah jeruk manis. Semua yang saya sebutkan tadi mengandung 40 kalori. Nah, dalam menjalani diet defisit energi, bahan makanan yang kita batasi adalah dari golongan minyak dan gula ya teman-teman. Karena apa? Dalam 1 sendok makan minyak, dia mengandung 90 kalori. Sedangkan dalam 1 sendok makan gula pasir, dia mengandung 40 kalori. Nah teman-teman, semoga video kita yang dari awal tadi sampai akhir bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, jangan lupa kalau misalkan ada yang pengen pesen kayak catering yang kita tadi contohkan, bisa dipesen di Catering Tada Blitar yang diproduksi sendiri oleh ahli gizi. Ya, Siapa kak nama ahli gizinya? Kak Naira. Iya, untuk area Blitar Raya dan sekitarnya ya. Silakan dipesan kalau pengen. Ya. Untuk Ini kontaknya nanti? Iya, untuk kontaknya nanti kita tulis di bawah ya. Semoga sukses buat teman-teman yang melakukan diet. Ya. Semoga sehat terus. Amin. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.